Halo semuanya, selamat datang di podcast Aksara Lukis, Keaksaraan Luar Ruangan Kamis, di bawah naungan organisasi Kompas Outdoor Activity and Environmental Studies, FISIP Universitas Brawijaya. Nah, setelah dengerin part 1 kemarin yang seru abis, pastinya bakal ada nih yang lebih seru dan asik di part ini. Udah penasaran belum? Biar gak lama-lama, yuk simak kelanjutannya. Oke, ya kurang menarik sih ya makanya. Emangnya kenapa gak menarik itu? Soalnya kalian. kita gak terlalu banyak kegiatan waktu kita anggota muda juga, jadi kayak. Nah, terus aku gimana Mbak yang jalur corona itu? Belum ngapa-ngapain Mbak? Ya juga sih. Ya kan makanya kita ngadain narasumber karena kan Mas Ipu sama Mas Gozi jauh lebih berpengalaman dari kita bertiga kan. Gimana tuh Masnya ada cerita menarik lainnya nggak Mas? Mana tahu kan biar nanti ada anak FISIP yang pengen masuk Kompas gitu kan, karena cerita-cerita Mas. Mau tanya yang soal arum jeram itu Mas, kayaknya seru deh kalau diadain. Mas seru banget tuh. Ya. Gimana tuh Mas? Ada arum jeram. Waktu itu di mana Mas, di Batu ya? Iya. Arum seram. Kok bisa Mas? Ayo di Batu yuk. Misalnya apa ya? Namanya kita gak pernah ini kan, gak pernah olahraga arus deras gitu kan, tiba-tiba terus diajakin main arum jeram yang harus menaklukkan beberapa turunan mini air terjun gitulah, bukan kayak air terjun cuman kayak di turunan sing emang bener-bener nakut harusnya ngomongnya grojokan lek ngarani biasanya grojokan namanya. Nah, kayak gitu ya, itu yuk dibilang seru sih, soalnya itu kan ibaratnya kayak pengalaman pertama kita gitu main arum jeram kayak gitu, seru banget ya. Itu sih yang mungkin untuk angkatan corona yang masih bisa ya dibayang-bayangkan, yang hanya masih bisa dibayangkan, bisa melakukan langsung. Soalnya itu kan juga refreshing juga itu kan, progresif. Jadi nggak yang cuman dapat materi-materi, tapi kita juga dikasih refreshing juga di Kompas tuh. Asik banget ya berarti Kompas. Oke, ada kali cerita mungkin tentang hal yang lucu yang nggak bisa terlupakan, ada nggak sih Mas? Kalau nggak terlupakan sih pas aku jadi panitia di klub sih itu, tapi bukan pengalaman lucu sih. Kenapa tuh? Lebih ke apa ya? Mistis serem gitu. Sih. Yang penting. Oh, gimana tuh? Tapi ini orangnya tersinggung nggak ya nanti kira-kira disensor nih? Sensor aja. Nggak usah sebut nama. Oke, jadi buat yang merasa maaf nih ya, tapi nggak bakal aku ucapin namamu. Gampang. Gimana tuh? Seru banget itu angkatan, jangan sebut angkatan juga sih. Ada waktu itu pas di Klat Star tahun berapa, 2018 ya. Kan tadi katanya Mas gak usah nyebutin angkatannya. Kalau iya ya. Tahunnya berarti tahu angkatannya. Gimana sih Mas Ipul? Enggak, itu waktu itu aneh. Lanjut Mas. Kan tiba-tiba ada ini anak yang mau diklat, dia tuh tanya ke aku. Dari awal dia padahal udah wanti-wanti tuh, Mas, nanti ada jelajah malamnya gitu nggak Mas? Udah nggak enak nih di pikiranku. Emang kenapa? Soalnya aku peka sama hal begituan gitu kan. Ya udah, karena selama aku ikut diklat, selama aku ngelihat diklat kayak gitu, ya tenang-tenang aja, nggak ada kayak jelajah malam, nggak ada gitu-gitu ya, aku
udah nggak apa-apa, nanti kalau misal ada apa-apa ngomong aja ke panitia. Kan mikirku karena panitia juga banyak gitu kan, yang entah ada bisa apa enggak masalah begituan, yang penting ngomong aja ke panitia. Udah tuh dia percaya tuh sama omonganku. Akhirnya pas Terus. di perjalanan menuju ke lokasi itu dia udah mengalami gangguan-gangguan, tapi ceritanya emang kalau di satu awal sampai akhir tuh Maxion nyambung gitu, walaupun sebenarnya di hati tuh agak kurang percaya. Apa Mas? Apa sih namanya? Nyambung ya Mas? Nyambung. Jadi pokoknya intinya tuh ya, setelah didatengin sama si juru kunci lokasi diklat itu, intinya itu jadi si cewek ini tadi, si peserta ini tadi, dia tuh ada penjaganya, punya penjaga lah, tahu kan, punya penjaga, dan dari luar Jawa, luar tanah Jawa. Nah katanya si juru kuncinya ini, dia nggak bisa bahasa Jawa, si penjaganya ini, itu kan. Terus pas dia datang ke lokasi diklat, si penjaga penunggu lokasinya itu marah, kayak intinya ngomong, kamu siapa, bukan orang sini tapi kayak merasa berkuasa di sini, padahal dia kan ngejaga si peserta itu gitu kan. Lah kata juru kuncinya, kenapa bisa jadi gesekan, jadi berantem, soalnya bahasanya nggak nyambung. Bahasa Jawa sama bahasa luar Jawa nggak nyambung, jadi nggak bisa kontak, nggak bisa ngomong-ngomongan, jadi berantem. Kan receh banget ya, gara-gara bahasa sampai ngerepotin orang segitu banyaknya. Itu kalau nggak salah pas waktu aku jadi BP ya? Iya, itu Mas yang tiba-tiba sama datengin ke aku, Gus, itu peserta dulu. Emang aku ngomong apa? Ya kan waktu itu aku pas lagi di ground loh Mas, terus aman perjalanan mau ke lokasi, terus ngelihat kayak gitu-gitu, terus ngomong, Gus, iku anakmu gini. Aku langsung kaget itu. Aku ingat pas waktu kejadian itu, yang tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Fatihah, langsung di hari itu, di tempat itu, langsung baca Al-Fatihah ambil iki. Langsung tobat. Tapi emang bener-bener pada saat itu, yang biasanya anak-anak tuh nggak pernah yang namanya pasti suasananya itu pasti suaranya cair terus loh sama anak Kompas, tapi pada saat itu tegang semua, mencekam semua, sampai ada yang jadi macan. Wah, Gus, doa sing pengusir setan itu Gus. Pengusir jadi macan. Ayat kursi, ya Allah, lupa aku. Nggak pernah baca ayat kursi. Sama ini Mas, pas waktu malam itu. Yang lucu lagi tuh, pengalaman mistis lucu yang pas angkatannya siapa dok? Angkatannya 10 diklat. Kenapa disebut? Tapi ya udah nggak apa-apa. Iya nggak Mas? Iya Bang, angkatan 10. Yang katanya kedatangan Nyai Siluman Turonggo selama dari Gunung Welirang itu loh, yang didatengin dukun pura-pura. Oh iya, iki nganu sih ceritane angkatan atas. Jadi pas waktu itu aku sih pengurus, aku sing diklat angkatan Ibnu. Habis itu ada angkatan atas kan. Yo angkatan atas itu emang
orangnya wis terkenal ada ini, memang ada apa ya, gampang lah ada riwayat sering kemasukan kayak gitu. Nah pas itu maghrib Pak, saya kan malam Jumat ya, apa cerita ini ya? Pas nih. Merinding aku. Kan dibikin lucu aja mas, kan ceritanya lucu di akhirnya, di endingnya. Iya mas. Aduh, tidak lucu seriusan aku ingat banget itu. Ingat banget pas kesurupan dia bilang gini, ojo mulai, gitu sampai aduh teriakan khas. Apa itu ngomong apa? Jadi artinya itu jangan pulang gitu loh, jangan pulang gitu, ambil teriak, ambil ketawa-ketawa. Terus merinding kamu serius merinding. Terus didatengin. Enggak berarti itu sampai ketawa. Iya, sampai ketawa beneran. Ambil teriak, pas iku maghrib. Waduh. Masih lupa. Itu cewek atau cowok? Cewek. Nah, terus lucunya kan kita kan bingung yo cari juru kuncinya situ. Akhirnya aku nyari ambil Hafiz kalau nggak salah. Nah, hari masyarakat ada ketemu. Wes, ini aku kunci. Orang pinternya itu gondrong gitu lah. Nah, pas waktu ke tenda itu dibilang gini, sopo kon? Ilmumu itu mau sepiro sih? Ilmumu itu mau cetek, wis gak usah sok-sokan. Nah, orang pinternya gitu, ini. Gitu. Ambek yang merasuki aku mau. Itulah kejadian luar nalar yang kita gak iso. Makanya gak bisa memprediksi. Ntar kalau misal oprek-oprek lagi tuh kalau bisa dicari anggota-anggota yang ya pinter agama lah buat menangani itu. tapi ini bukan itu loh, bukan menjadikan Kompas ini organisasi yang bukan organisasi agama, bukan loh, bukan. Benar. Anak-anak Kompas juga sering berdoa kok, nggak sekarang yang dibilang Mas Gus. Oh iya ya. Berdoa gitu. Nggak langsung menjudge gitu ya aku. Enggak kok, nggak ngejudge. Iya juga dong. sering sholat kan. Oke deh. Seru juga ya pengalaman di Kraton. Semoga kedepannya bisa kali ya dia ada. Iya, sayangnya lagi corona. Horor-horor tadi. Tahun. Ya kan makanya doain aja tahun depan bisa offline lagi biar bisa ada pengalamannya lagi kembali pengalaman. Tahun ini online apa offline nih? Waduh, belum tahu nih Mas. Iya. Surprise deh. Gimana ya? Belum tahu. Oh, surprise. Oke. Nanti kita surprise, tungguin aja lanjutnya gimana. Oke deh, terima kasih cerita-ceritanya menarik banget. Semoga kan karena ini ada cerita di Klatsar ya, mungkin buat anak-anak maba atau angkatan 2019 yang masih pengen join LKM, terus kayak wow menarik juga ya cerita horornya. Tapi sebenarnya benar. Sebenarnya mistisnya itu jangan dibayangin ntar mereka pada takut ikut Kompas karena takut. Sebenarnya ketika meskipun lagi mistis serem itu pun sama Kompas tuh dibikin lucu gitu karena sama anak-anak Kompas, jadi nggak kerasa banget seremnya gitu buat teman-teman yang mau daftar. Jadi nggak usah takut kalau mau daftar Kompas. Udah gitu. Bener. Pasti bakal ada kok yang nyarin suasananya, kayak contohnya tadi Mas Gozi ketawain gitu kan di saat ada yang ngesuruh. Orang jadi macan diketawain. Itu aduh gak usah lah ya, orang jadi macan itu terlalu apa. Oh iya. Oke deh, aku mau tanya nih. Makasih. Mas ini pernah daki berapa kali sih sebenarnya? Oh, masih. Pernah daki berapa kali? Berapa kali? Ini udah closing aja. Lanjut itu dulu, Mbak. Ya udah lanjut aja. Belum selesai. Oh gitu, ya udah lanjut deh.
Ya udah. Cari bahan Mas yang Berapa kali, Bos? Orang tahu tak hitung. Udah sering nih. Tapi selama jadi anggota Yang sama anak Kompas gitu maksudnya. Oh. Ya nggak sama anak Kompas juga bisa sih. Ya, selama hidup Mas deh. Selama hidup Mas. Yang paling keren. Berapa Mas sama Nosaki? Mendaki Gunung Kembar. Mendaki Gunung Kembar, Gus. Nggak capek tapi Gunung Kembar. Nah, ini di searching di Tulungagung, Gunung Kembar Tulungagung ada ntar. Jangan mikir negatif dulu. Oh iya. Nah, Gunung Kembar itu ada yang ada ini di Arjuna sama Welirang, antara Arjuna sama Welirang. Itu juga ada Gunung Kembar. Kembar 1, Kembar 2 itu ya. Oh, benar banget. Jadi berapa kali Mas? Aku. Ya aku, iya sama sih jawaban Gozi yo, gak iso dihitung gitu loh masalahnya. Apa ya? Yo kita Tapi sering nggak Mas? Untuk sering ya kita jawab ya. Untuk anak-anak Kompas yang memang benar-benar dan sing senang kegiatan outdoor itu kita mesti melakukan pendakian gitu, melakukan pendakian di luar proker, nggak tahu itu pas proker apa bukan, kayak gitu. Dan yo kebanyakannya kegiatan kita ya itu sih pendakian kayak gitu, kegiatan kita pribadi loh ya selama yang bukan proker. Yang bukan proker itu kegiatannya kita pas hitungnya proker tuh biasanya paling di Kompas ya setahun sekali 2 kali doang kalau yang proker, sekali 2 kali. Tapi kalau di luar proker, di luar Kompas sama anak-anak Kompas juga itu sering anak-anak tiba-tiba gabut, yo besok ke Butak. Dan alhamdulillah kan kita ada kenalan juga gitu kan di lereng Gunung Butak, jadi di situ ya bisa sambil istirahat sambil naik ke Butak yang harusnya berapa jam bisa ditempuh dalam waktu PP TikTok. Enak deh, seru. Yes, pokoknya kalau mau ngabisin sangu di Malang, masuklah Kompas. Pasti kamu mau akan habis. Benar. Tapi habisnya ini kemana aja? Habisnya nggak cuma buat seneng-seneng, tapi kan ada edukasi. Tapi kalau di angkatanku, meskipun lagi nggak ada uang, tapi pengen berkegiatan outdoor, masih bisa ngecamp Mas. Ngecamp tuh paling cuma berapa loh, keluar duit nggak ada 50.000 ngecamp tanpa. Benar. Jadi nggak harus ngabisin duit gitu untuk berkegiatan outdoor, kumpul bareng teman-teman. Benar. Kegiatan Kompas lah. Buat kalian yang nggak pengen jalan-jalan keluar duit banyak, cocok banget nih masuk Kompas karena udah keluar duitnya dikit, jalan-jalannya lari, nggak usah nyewa nesting. Cocok. Benar. Semuanya ada Mas Ipul dan Mas Gozi. Tinggal ngambil. Benar. Lihat. Aku seenak Mas, aku. Oh, iya. Oke deh. Ini Novela nggak kira ada yang pernah pengalaman hipotermia atau hampir gitu apa temennya? Ada sih hampir gejala hipotermia. Dika itu waktu itu yang pas di Kelacarku gimana Mas? Hampir gejala apa udah itu? Tahu nggak Mas? Dika yang pas di Kelacarku. Kalau selama di Kelacar itu sih masih gejala dikit gitu ya.
masih gejala semua sih, nggak sampai yang benar-benar Aku dulu pernah sih, benar-benar dikatakan hipoter. dulu pernah hampir gitu. Kan itu ke Gimana? penanggungan, jadi pas itu ada badai Ukti tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri ya ini Ukti. Iya benar. Oke. ya kan aku mau Dipancing duluin lagi pengalaman cerita ya gitu. dia lanjut. Yang ditanya. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Dilanjut dulu. Kalau kok lanjut. Jadi pas di penanggungan itu badai besar gitu. Terus kan berangkatnya malam dan nyampe di atas itu jam 4 sama rombongan, semua rombongan itu udah sampai dan tidur nunggu sampai pagi lah. Terus aku itu pengen tidur tapi nggak bisa tidur sendiri, jadi aku itu jalan-jalan gitu. Terus ada orang nongkrong, aku kira rombonganku, aku panggil, niatnya mau minta tolong ini gimana cara nyembuhinnya biar aku nggak menggigil gitu. Dan ternyata itu bukan rombonganku gitu. Untung aku maskeran jadi aku nggak malu-malu banget gitu. Terus pas udah jam 6 itu ternyata itu anginnya masih besar, masih badai. Dan itu aku nggak bisa berkutik apa-apa gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai aku kayak udah apa ya, ngelindur apa gitu. Ya, halusinasi. Aku bilang gini, matikan dong kipasnya, tolong matikan gitu. Halusinasi. Terus itu juga aku udah pucat banget gitu. Jadi rombonganku itu kayak kasihan banget gitu. Kamu udah pucat gitu. Aku sampai mikir di hatiku, ini aku mati sekarang nggak ya gitu. Takut mati sekarang gitu. Itu dulu belum sama orang anak-anak Kompas ya? Ya, belum. Kan di Kompas belum pernah muncak bareng. Belum lah. Ya, Bukan. Mas. Karena kata corona gimana sih Mas? tapi di Klaten udah diajarin kan kayak cara-cara penanganan Habis di gitu. langsung corona mereka. Udah sih Mas. Udah belum? Waduh. Lanjut ya nih. Loh, emang belum selesai tadi? Lanjut. Oh masih berlanjut kiranya. Oh masih. Tak kira udah selesai, ayo lanjutin. Lanjut, ben sapa Petris ngedite kewalahan, mampus gak bisa ngedit iki terus naik terus. Ayo. Terus aku pikir itu apa? Aku meninggal di sini enggak ya gitu, tapi jangan sampai lah gitu. Terus pas aku kan udah nggak sabar pengen turun, dan pas turun itu ternyata langsung sehat, soalnya kan itu jalan kepanasan yang jadi langsung sehat gitu. Dari yang tadi kayak mikir mau meninggal ternyata langsung sehat gitu. Gitu sih Mas. Jadi intinya kamu apa ngesehatin dari hipotermia ini karena apa? Ya karena jalan gitu kan, jalan kan jadi kepanasan gitu loh. Oh. Keren. Ampun. Menarik ya ceritanya. Mas nih katanya muncak beberapa kali, berarti ceritanya banyak dong. Mereka udah kebal badannya. Emang selama ini tuh aku punya yang namanya apa sih namanya? Aluminium foil ya. Iya Mas, aluminium foil. Tapi nggak pernah kepake. Oh, emergency blanket. Selama ini punya emergency blanket kemana-mana ke setiap naik gunung di bawah, tapi nggak pernah kepake. Alhamdulillahnya nggak udah kepake, jadi nggak pernah punya pengalaman ini hipotermia itu. Udah kuat berarti badannya. Enggak, bukan udah kuat atau udah kebal. Dipikir ini aku itu sebenarnya
super Iya. untuk balon yang enggak tetap lah Tapi ini manusia biasa ya cuman udah ini udah setahun nih kan ya nggak naik gunung. Paling nggak kalau naik gunung lagi bakal kedinginan. iya ya itu mau lah kan naik gunung kan mesti ada ininya kan apa ya step by step itu maksudnya mungkin yo kita cukup sebelum amin berapa minggu kita persiapan prepare terus ya pas waktu kita mau naik kan ya otomatis kita buat manajemen perjalanan ya apapun setiap perjalanan itu nggak sampai malam nggak sampai sore untuk menghindari hujan terus kita memprepare apa ada jas hujan nah itu tadi kegunaan dan fungsinya kenapa kalian harus paham manajemen perjalanan dan harus paham prepare barang itu yang baik dan benar itu seperti apa itu biar tidak terjadi seperti itu. Tapi emang jogging pemanasan sebelum naik gunung penting banget sih ini buat yang nonton juga yang dengerin dan bukan nonton. Dengerin Gus, nek nonton awakmu oh iya. Ingat nggak mas yang pas dikelut tuh mas kakiku mas Bol? Lo nggak inget? Yang kakiku sampai ada pentolnya, garani pentol kuda. Aku lagi sumpet lagi. Gimana? Emang waktu itu udah berbulan-bulan tuh naik gunung tuh yang sebelum naik kelut tadi yang dicerita tadi. Terus aku kayak nyentengin ya kan dulu awal-awal di Kompas juga kayak nyentengin lah. Bisa ini mah bisa kelut doang aku nggak pemanasan nggak apa. Pas di hari H bener-bener kaki tuh nggak bisa digerakin, jalan 3 langkah 4 langkah kram terus pas ini kan aku waktu itu pakai celana panjang gitu training gitu pas aku ini apa namanya aku gulung kaki benar-benar mentol besar banget ini kayak apa sih namanya bahasa Indonesia kentol tuh ntar pada betis kentol betis benar-benar yang mentol besar banget itu bengkak besar banget gara-gara ya itu ngentengin masalah pemanasan. Makanya ini buat temen-temen penting banget yang namanya pemanasan dah pokoknya jogging paling nggak minimal. Dan ya Gi nggak patut ditiru ya ini nggak tahu dimasukin apa enggak. Jadi pas waktu itu Goji melakukan kesombongannya dan hamin 1 malamnya yaitu dia itu sedang party bersama teman-temannya. Akhirnya paginya dia blender. Jadi jam tidur kurang, jam istirahat kurang kan otomatis badan kan ini ya nggak fit kayak gitu. Ya. Pas naik gunung kan membutuhkan tenaga yang ekstra. Ya itu contoh yang nggak boleh ditiru lah kayak gitu-gitu. Itu mengakui sendiri kesalahan banget lah itu. Benar. Berarti harus banget ya namanya tuh pemanasan. Wah penting banget aku. Itu sangat penting. Rasain sendiri aku rasanya pentingnya gimana. Daripada kalian nanti kayak Mas Gozi kan kakinya apa tadi? Itu. Pentol. Jangan mentol. Kentolnya mentol. Biar nggak kayak betisnya bengkak. Iya gitulah pokoknya biar gak ada masalah saat melakukan perjalanan harus kayak gitu dulu. Nah biar tahu lebih detailnya, gimana caranya pendakian yang baik dan benar bisa balik lagi masuk Kompas biar bisa belajar gimana cara pendakian yang baik dan benar. Oke, karena ini udah 1 jam juga podcast kita, mungkin kita tutup aja kali ya sampai sini. Makasih buat Mas Ipul sama Mas Gozi yang udah bersedia bercerita. Semoga bisa diambil hikmahnya. Terus buat orang-orang yang tadi di-mention nih sama cerita-ceritanya Mas Ipul sama Mas Gozi. Kenapa?
Semoga kalian Ya, jangan trik-trik deh. ambil hatinya ya. Ini kan cuma cerita pengalaman dan baper gitu. Oke, udah selesai, Mas. Oke, makasih, Mas. Makasih. Gimana nih episode 1? Seru banget kan cerita-ceritanya, menarik banget, ada mistis-mistis ya, terus pengalaman di Klatsar nih buat temen-temen nih yang angkatan 15 atau mungkin yang lagi SMA terus pengen masuk FISIP UB, terus masuk organisasi Kompas, kalian udah dapet hint nih di Klatsar kayak di Klatsar tuh kayak gimana sih. Nah, terima kasih buat narasumber hari ini yang sudah mau menceritakan cerita pengalaman-pengalaman asiknya, dan juga teman-teman dari OA juga yang berkontribusi untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya mereka. Nah, buat kalian ini baru episode 1, bakal ada episode-episode kedepannya, jadi jangan lupa subscribe YouTube channel dari Kompas OAS, dan jangan lupa juga update terus, follow Instagram kami @kompas_oa_es dan Twitter @kompas_oa_es, karena di sana bakal banyak banget nih tips, terus juga informasi-informasi menarik tentang kegiatan outdoor activity dan juga kegiatan studi-studi lingkungan. Nah, sampai sini dulu ya episode 1. Jangan lupa update terus karena kita bakal ada episode-episode menarik ke depannya. Oke deh, sampai sini dulu. Stay safe dan sampai jumpa.